Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali membaca sirah nabawiyah. Malam hari ini kita ingin membaca perang besar berikutnya, perang yang terjadi pada tahun kelima. Jadi kalau pas tahun kedua terjadi perang apa? Badar, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga. Nah, ini terjadi pada tahun kelima. Sebenarnya antara perang Uhud dan perang ini ada beberapa peristiwa juga, tapi di antara yang perang besar ini adalah yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, yang nanti disebut sebagai perang Ahzab, atau sebagian menyebutnya sebagai perang Khandaq. Ahzab itu jamak dari kata hizb, artinya kelompok. Jadi Ahzab itu sekutu lah, kan? Keroyokan. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu nanti dikeroyok oleh seluruh orang Arab, dari suku Quraisy, dari suku Ghatafan, dan juga terjadinya pengkhianatan dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, kenapa terjadi perang Ahzab? Nah, sebenarnya pernah kita sampaikan bahwa di Madinah saat itu ada 3 kelompok orang Yahudi yang besar, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, ya kan? Nah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini sebenarnya nanti sudah diusir terlebih dahulu dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka sering sekali melanggar perjanjian antara mereka dengan umat Islam, sehingga praktis yang tersisa saat itu adalah Bani Quraidah yang ada di kota Madinah. Lalu salah seorang pimpinan dari Bani Nadir, yaitu Huyai ibn Akhtab, ini kemudian memprovokasi seluruh orang Arab dari suku Quraisy dan sekitar Bani Ghatafan, plus dia juga nanti yang memprovokasi Bani Quraidah agar mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat dengan kaum muslimin. Jadi Huyai ibn Akhtab ini berkeliling menemui orang-orang Quraisy agar mereka mau untuk menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Mereka juga menemui Bani Ghatafan, dan juga nanti Huyai bertemu dengan pimpinan Bani Quraidah, yang pada awalnya sebenarnya pimpinan Bani Quraidah itu menolak, tapi kemudian dia terprovokasi dan ikut kemudian mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat dengan umat Islam. Maka kemudian terkumpullah pasukan yang sangat besar, Bani Quraisy dan suku Quraisy dan suku-suku Arab yang lain, yang berjumlah sekitar 10.000 orang, sehingga ahli sejarah mengatakan tidak pernah terkumpul pada saat itu pasukan Arab sampai sejumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Rasulullah SAW, sebagian ahli sejarah mengatakan mengetahui rencana orang-orang Quraisy untuk menyerang itu 6 hari sebelum mereka sampai di kota Madinah. Lalu dikumpulkan jumlah umat Islam saat itu
maka sebagian mengatakan setelah dikumpulkan hanya berjumlah 3.000 orang. Di 3.000 banding 10.000. Praktis selalu 1:3. Nah, Badar 300 lawan 1000-an, ya kan? Uhud 700 lawan 3.000, ya kan? Ini 3.000 yang akan dihadapi 10.000. Nah, waktu tinggal sebentar, karena kurang lebih 6 hari lagi lah. Pokoknya sangat sebentar. Nah, ini bagaimana kemudian akan menghadapi pasukan yang sangat besar itu. Maka Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Ada banyak usulan. Sebagian mengusulkan agar menyambut mereka di Badar, sebagaimana dulu pernah terjadi perang Badar. Sebagian kemudian mengusulkan untuk bertahan di kota Madinah. Nah, kota Madinah saat itu praktis kalau dari sisi barat dan timur itu banyak terhalang oleh gunung, bukit-bukit lah. Jadi tidak mungkin orang Quraisy menyerang dari sisi barat maupun sisi timur. Mana? Barat sana ya. Barat timur itu terhalang oleh bukit. Tinggal yang ada celah itu adalah sisi utara. Mana utara? Sana apa sana? Sana. Utara atau selatan. Ya kan? Karena nggak mungkin bawa 10 orang naik bukit, itu kan sulit. Sisi selatan itu perkampungan Bani Quraidah, dan mereka itu sudah punya benteng. Mereka punya kebun kurma. Kebun kurmanya itu dipagar tinggi-tinggi. Medit mereka itu. Tapi sekaligus sebagai benteng mereka. Dan mereka punya perjanjian dengan umat Islam. Maka celah yang paling terbuka adalah sisi utara. Sisi utara untuk masuk ke kota Madinah. Maka kemudian ada usulan dari seorang sahabat mulia yang bukan orang Arab, ya, sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari namanya, maka Salman ini bukan orang Arab, tapi dari Persia. Persia itu ya Iran sekarang lah, orang Persia. Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Al-Farisi mana? Kemana Al-Farisi? Sakit. Dua-duanya sakit Al-Farisi. Nah, kemudian muncul usulan dari seorang sahabat mulia Salman Al-Farisi. Karena kita tahu dunia saat itu yang sebagai negara paling kuat ada dua, yaitu negara Persia dan negara Romawi. Dua negara itu punya peradaban yang paling maju saat itu, termasuk dalam seni peperangan. Maka dua kerajaan itu adalah yang paling kuat. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan, kalau kami, orang-orang Persia, ketika jumlah kami sedikit, musuh terlalu banyak, tidak mungkin perang terbuka seperti itu, maka yang kami lakukan adalah kami menggali parit. Sehingga parit itu kami gali, nanti tanahnya dinaikkan sebagai tanggul, itu nanti bisa berfungsi sebagai benteng. Kalau mereka menyerang, maka kita tinggal manah dari balik tanggul itu. Nah, lalu usul itu diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga diputuskan untuk menggali parit. Nah, sekarang sisi utara kota Madinah, bayangkan sisi utara, itu sebagian mengatakan kurang lebih 8 km. Jadi harus menggali parit dalam waktu kurang lebih 6 hari sepanjang 8 kilo. Sini Bedeng 87 ya. Sini Pasar Minggu. Bayang ya. Bayang. Biar nanti kita tidak mudah mengeluh. Kita merasa telah berjuang, padahal dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu belum ada apa-apanya sama sekali. Waktu tinggal 6 hari yang harus digali 8 km kurang lebih. Lebarnya berapa? Lebarnya yang kira-kira kuda tidak bisa loncat.
Maka kemudian ahli sejarah mengatakan sekitar 5 meter. Ya, bayang 5 meter pakai eskavator, enggak ada eskavator. 5 meter, panjang 8 kilo. Dalamnya berapa? Dalamnya kira-kira kalau kuda nyemplung ke situ maka dia tidak bisa naik. Maka ahli sejarah mengatakan sekitar 3 meter kedalaman. Bayang berapa hari gali 5 meter, 3 meter, 8 kilo. Oke, bagi misalnya 3.000 orang. Berarti seorang kejatah berapa? Berapa? Kalau misalnya 3.000 orang yang gali, semuanya gali. Seorang kejatah berapa? 3.000, 2,5 meter ya? Iya. Sekitar 2,5 meter lah. Jadi panjang 2,5 meter, lebar 3 meter, dalam 3 meter, lebar 5 meter, jatahnya 1 orang, misalnya gitu. Waktunya 6 hari. Tanah yang digali bukan tanah kayak gini. Yang pernah umroh, yang pernah haji tahu tanah Mekah, Madinah kayak gimana? Batu itu kan, model kayak di gunung ujung di atas itu kayaknya. Bayang? Maka galinya nggak pakai cangkul. Pakai cangkul ya pasti kuat kira-kira orang gali di Mekah pakai cangkul. Nggak ada orang kayak gitu. Ya kan? Nah ini gimana terus cara galinya kan? Maka kemudian mereka menggali pakai linggis lah kalau bahasa kita ya. Terus, wah itu sedalam itu, selebar itu, sepanjang itu. Dan kondisi Madinah saat itu sedang paceklik. Sebagian ahli sejarah mengatakan umat Islam saat itu maka jatah konsumsinya yang gali parit itu apa? Masing-masing 1 hari sebutir kurma. Sebutir kurma sedimut. Rotinya sebagian mengatakan maka disuruh mencelupkan tangannya di air. Nanti tangan yang basah itu disuruh mencelupkan di tepung. Nah, yang katut, yang nempel di tangan itu jatah masing-masing. Yang tangannya besar. Tapi ya sebesar-besarnya tangan berapa sih yang itu? Tepung yang nempel itu yang jatah makannya. Kebayang? Biji kurma suruh makan tepung. Sebagian ada yang mengatakan kemudian ada yang keliling ngasih minyak panas gitu kan, karena orang Arab biasanya untuk ngadoni tepung itu dengan minyak samin. Dikasih minyak panas terus yang tersedia itu dikepel-kepel. Berapa yang didapat itu yang menjadi jatah dia sehari itu. Gelem. Iya kan, makanya gitu kan kita sering mengeluh gitu kan, kita sering wah sekarang kami tertindas, umat Islam ditindas begini. Coba bayangkan dengan sahabat, nggak ada apa-apanya gitu. Pernah karena sahabat itu lapar, karena sahabat itu nanti sampai mengatakan kami itu tahu rasanya kenyang ketika kami perang melawan Yahudi itu, Khaybar kalau salah. Itu baru kami tahu rasanya kenyang. Berarti sebelumnya lapar sahabat itu. Sebelumnya lapar. Bayang ya. Jadi udahlah, apa yang kita alami sekarang itu jauh lebih baik keadaannya dibandingkan itu. Jangan terlalu sering mengeluh. Ketika Spanyol Granada itu jatuh ke tangan Ratu Isabella, kemudian istana Alhambra itu dipalang, disegel dengan salib besar dari perak. Maka umat Islam saat itu disuruh apa? Tidak boleh nyimpan mushaf Quran. Umat Islam tidak boleh mandi. Ketahuan mandi langsung digantung. Bayangkan. Jadi masih jauh lebih baik kondisi kita sekarang. Tidak layak bagi kita untuk mengeluh. Kita sekarang mau menyimpan mushaf sebanyak mungkin, ada yang gantung kita, ada yang nembak kita. Ya, tidak ada. Kita mau sholat, tidak ada yang. Dulu umat Islam di Andalusia sampai merasakan seperti itu. Nah, kalau kondisi kita seperti ini saja kita masih mengeluh, gitu kan? Apalagi
kita akan mengalami kondisi yang seperti itu. Ya, kita kembali perang Khandaq. Mulailah menggali dengan kondisi yang seperti itu, makanan sangat sedikit, cuaca terik, yang digali sedemikian panjang, maka nanti satu persatu sebagian ada yang pamitan. Rasulullah, waduh, saya punya keluarga di rumah, ini kayaknya belum makan, saya tak pulang dulu, nanti saya balik, enggak balik lagi. Rasulullah, saya mungkin kalau bahasa kita, saya punya obatan itu, gitu. Saya tak ngobat dulu, nanti balik, enggak balik lagi, ya, gitu. Satu persatu enggak balik, ya biasa, karena enggak semuanya kuat, Hanya digali sampai kemudian sahabat menjumpai ada batu besar. Semua sudah mencoba untuk memecah batu itu, tapi tidak ada satu orang sahabat pun yang mampu untuk mecah. Diangkat tidak kuat. Maka kemudian Rasulullah SAW turun, kemudian dipukullah batu besar itu sebanyak 3 kali. Nah, ketika dipukul, maka setiap pukulan ada percikan api di situ. Ada percikan. Sampai nanti pukulan ketiga batu itu pecah. Nah, ini memang para ahli sejarah mengatakan ya salah satu bukti bahwa secara fisik Rasulullah SAW itu juga kuat, ya kan? Karena nanti pas Rasulullah gulat juga sama ahli yang tukang gulat zaman jahiliyah itu pun beliau menang, gitu kan? Beliau menang. Maka kemudian Rasulullah menceritakan ketika Salman Al-Farisi kalau tidak salah bertanya ada percikan api itu, maka Rasulullah ya intinya kemudian menjelaskan tadi diperlihatkan kepadaku istana-istana putih yang ada di pokoknya istana di Syria, istana yang ada di Yaman, dan satu lagi di mana? Yaman, Syria, ada satu lagi mana? Pokoknya Rasulullah di Kisra, Persia, di Syam dan di Yaman. Nanti umatku akan menguasai 3 tempat itu. Persia, Syam, Yaman. Orang-orang munafik saat itu mulai ngomong, oh umat Islam sudah semakin gila. Wong mereka sekarang untuk pergi buang hajat saja ketakutan. Ini malah bercita-cita mau menguasai Persia, mau menguasai Syam, mau menguasai Yaman. Padahal mereka sekedar untuk buang hajat. Orang dulu buang hajatnya tidak ada WC. Maka mereka cari di tempat yang jauh, tempat yang sepi. Yang sepi itu disebut khala, maka disebut Baitul Khala. Umat Islam ini sudah gila. Wong sekarang mereka untuk buang hajat saja tidak berani jalan sendirian, malah ini pemimpinnya ngomong katanya mau menguasai Persia, mau menguasai Syam, mau menguasai Yaman. Ini udah gila, stres, umat Islam stres. Itu kayak kita ngomong sekarang mungkin, oh nanti Indonesia akan menguasai Rusia sama Amerika. Gitu. Ada ngomong kayak gitu, stres nggak kira-kira? Ini orang munafik mulai ngomong seperti itu. Nah, sebagian juga mengatakan kemudian ada Konstantinia itu Konstantinopel. Yang jelas 3 itu. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, nanti umatku akan menguasai 3 tempat itu, Persia, Syam, Yaman. Nanti terbukti ketika Persia kemudian jatuh ke tangan umat Islam itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syam juga kemudian dikuasai umat Islam, dan berikutnya juga Yaman. Nah, ketika Rasulullah SAW memukul batu itu, maka terlihatlah perut beliau. Maka ternyata perut beliau dilihat oleh para sahabat diikat dan diganjal dengan batu. Tidak cuma 1, sebagian mengatakan sampai 2. Karena apa? Karena lapar. Rasulullah kelaparan. Ya, Rasulullah kelaparan. Aisyah pernah mengatakan gimana? Rumah Rasulullah pernah 3 kali purnama atau 3 kali purnama nggak salah, tidak ada asap di dapur. Jadi 2 bulanan
itu tidak pernah ada nyala api di dapur. Terus yang dimakan apa? Aswadain. Aswadain itu air putih plus kurma. Itu Rasulullah. Seminus-minusnya kita pernah sampai merasakan kayak gitu? Yang ngalami zaman Belanda, zaman Jepang, nah kan? Jadi apa yang kita alami sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang dulu pernah dialami oleh para sahabat. Kok masih mengeluh aja? Jangan-jangan ya, kita yang bermasalah dalam kondisi seperti ini kok masih ngeluh terus. Nah, terus tadi Rasulullah juga mengajarkan, kan, sebagai panglima, sebagai pemimpin dalam kondisi sesulit apapun tetap menjaga mental orang yang dipimpin. Ya. Memang mau dikepung, mau diserang 10.000, kelaparan, tapi Rasulullah mengatakan nanti kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Syam, kita akan menguasai Yaman. Pemimpin seperti itu. Nah, kalau mungkin kita terapkan dalam ruang lingkup yang lebih sederhana dalam keluarga misalnya, jangan sampai kemudian kita sebagai kepala rumah tangga itu kondisi sedang sulit ini, kemudian kita malah nakut-nakuti anggota keluarga kita. Jangan. Kan, sedang sulit, panen gagal, macam-macam gitu kan, harga murah. Tugas kita untuk menenangkan, untuk menjaga optimisme keluarga kita. Tenang, sabar, tinggi hati. Seperti itu. Tidak ada pemimpin kok malah kemudian ngeluh. Nah, itu kalau pemimpinnya kemudian ngeluh, terus yang dipimpin mau jadi apa? Tugas pemimpin itu ya kemudian menenangkan, ditenangkan. Karena sudah tenang nanti terpikir kan solusi-solusinya itu. Tapi kalau pemimpinnya sudah panik, tidak bisa. Pemimpinnya kok sudah pesimis, apalagi yang dipimpin. Nah, ketika Rasulullah SAW memukul batu tadi, terlihat perut beliau ternyata diganjal dengan batu. Para sahabat yang lain sudah diganjal, tapi baru satu. Ternyata Rasulullah ganjalnya sudah 2, berarti sudah lebih lapar. Maka kemudian ada seorang sahabat, Jabir bin Ubaidillah kalau tidak salah, ini nggak tega. Bagaimana Rasulullah SAW kok sampai kelaparan kayak gitu? Maka Jabir pulang nemu istrinya, masih punya tepung enggak? Masih sedikit. Kita masih punya apa nih? Masih punya anak kambing. Anak kambingnya betina lagi. Dagingnya berapa kilo? Ustaz Suparman yang paham. Kambing kecil betina dipotong, dimasak. Maka kemudian Jabir menemui Rasulullah datang ke rumah ya, karena sudah mempersiapkan makanan, tapi sengaja yang diundang nggak banyak karena memang yang dimasak sedikit. Rasulullah malah, ayo semuanya datang ke rumah. Paniknya gimana Jabir coba? Di rumah sudah motong kambingnya kecil, rotinya sedikit. Sengaja itu dimasak untuk dipersiapkan untuk Rasulullah karena sudah saking laparnya itu. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah malah mengajak semua umat Islam untuk datang ke rumahnya Jabir. Panik gak? Panik gimana ini? Tapi ya gimana? Pokoknya tenang gitu kan, tenang aja. Maka kemudian Rasul mentahkan sudah kualinya tetap di situ, biarkan di situ, jangan diturunkan. Akhirnya Rasulullah menyuruh 10 orang masuk, suruh makan. Udah keluar terus begitu 10 orang sampai kemudian semuanya kebagian. Nah, keesokan harinya Jabir dan istrinya melihat ternyata roti dan dagingnya tadi masih utuh. Itu bagian dari mukjizat. Kok enggak dari awal aja langsung? Kok sampai umat Islam harus kelaparan? Enggak langsung mukjizat gitu. Kalau semuanya langsung mukjizat gitu kan? Terus di mana bentuk perjuangannya itu di mana gitu? Enggak perlu perang, langsung musuh ditunjuk aja udah apalah gelempang gitu misalnya loh. Kira-kira bisa enggak harusnya kayak gitu? Enggak perlu perang gitu. Rasulullah tinggal ngangkat tangan, musuh mati semua. Bisa enggak?
Hanya bisa kan? Tapi kalau semuanya seperti itu, terus nanti di mana nilai perjuangannya? Bagi kita, terus mau nirunya gimana? Kalau dulu Rasulullah langsung menang gitu, tanpa usaha. Maka harus ada ikhtiar, gitu kan? Harus ada ikhtiar. Rasulullah yang gali parit seperti itu. Ikhtiar maksimal, baru kemudian dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemenangan itu ya memang datangnya dari Allah, tapi tetap harus diawali dengan ikhtiar. Dan kadang seperti itu, Karena nanti pasukan azab itu kocar kacirnya karena apa? Cuma dikirim apa? Nggak tahu. Angin. Kan? Allah mudah, bagi Allah cuma ngirim angin, terus perkemahannya pura-puranda gitu kan. Terus mereka mengatakan, wah ini tidak baik, kita pulang. Cuma seperti itu. Tapi kan untuk seperti itu umat Islam harus gali parit dulu sekian panjangnya gitu kan. Raja Namrud, musuhnya siapa? Nabi Ibrahim. Matinya kenapa? Ya karena hewan kecil masuk ke otaknya gitu kan. Padahal mereka zalimnya kayak gitu. Nah, dia zalimnya. Nah, Allah mudah untuk dengan sesuatu yang kecil seperti itu sebenarnya sudah selesai gitu kan. Tapi kan juga perlu dilihat bagaimana kesungguhan ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Bapak tani, buktikan dulu ikhtiarnya gitu kan, ikhtiarnya. Ketika sudah ikhtiar maksimal begini, ya mudah bagi Allah kan. Cabai yang tadinya harganya berapa? 4.000, 5.000 ternyata Allah, sekarang sampai 70.000. Ya seperti itu. Tapi kan harus ikhtiar dulu. Jadi maksimalkan usaha dulu, baru nanti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan itu mudah. Itu mudah. Paham ya? Jadi Jabir kemudian itu satu mukjizat Rasulullah SAW yang ditampakkan pada perang Ahzab. Jadi mukjizat itu adalah apa? Sesuatu yang khariqun lil adah, di luar batas kebiasaan, yang hanya Allah berikan untuk kepada hanya para nabi dan rasul saja. Kalau kepada para wali nanti disebut karomah. Pada para wali itu karomah. Misalnya yang terjadi pada Umar bin Khattab saat itu radhiyallahu an sedang di Madinah, ngelihat pasukan Islam di medan jihad itu terjepit. Maka kemudian saat itu ditampakkan oleh Allah, Umar ngelihat, maka kemudian Umar ngasih komando dari Madinah. Tapi apakah setiap perang kayak gitu? Enggak, Mas, memang sangat dibutuhkan saat itu Allah yang berkehendak. Enggak kemudian dipamer-pamerkan, kan gitu. Enggak ada wali kok mamer-mamerkan karomahnya. Enggak gitu. Kan? Wali mendapatkan hal-hal seperti itu karena kedekatan dia dengan Allah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan heran ketika kamu melihat orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, seorang bisa macam-macam. Dilihat kesehariannya dia bagaimana. Keseharian dia bagaimana. Kalau keseharian dia baik, ya mudah-mudahan itu karomah. Tapi kalau itu karomah, maka tidak akan pernah dipamer-pamerkan. Karena nggak ada wali kok senangnya pamer. Dan juga karomah itu tidak bisa dipelajari. Sama belajar biar dapat karma, tidak bisa. Karma itu memang diberikan oleh Allah ketika dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Beda dengan sihir, ada kan sama khawariqun lil adah, di luar batas kebiasaan, tapi bisa dipelajari. Ya, sihir bisa dipelajari. Seperti itu. Nah, kembali ke perang Ahzab tadi. Maka kemudian datanglah orang-orang Quraisy dari sisi utara, kaget gitu kan. Ternyata di situ sudah ada parit Khandaq yang menghalangi mereka sehingga tidak bisa masuk ke kota Madinah. Maka apa yang dilakukan Abu Sufyan sebagai kepala pasukan Quraisy saat itu, kemudian udah kita berkemah, kita kepung. Karena kalau kita kepung sampai kapan sih Madinah bisa bertahan gitu kan? Pasti kehabisan logistik.
Nah, kalau orang sudah kehabisan logistik, udah nanti pasti kacau sendiri. Mereka keluar sendiri, dikepung. Nah, ketika dikepung sedemikian lama, sebenarnya ada berapa orang Quraisy yang bisa melewati parit itu. Jadi parit sudah digali lebar, tapi ada berapa orang yang kemudian bisa melewati itu. Nah, kemudian ada yang sempat duel dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa itu namanya? Amr ibn Abdi Wud. Wah, ini jagoannya orang Quraisy, parit selebar itu masih bisa dilewati dengan kudanya. Duel sama Ali bin Abi Thalib, kalah. Nah, ketika kemudian terjadi pengepungan seperti itu, wah ini orang-orang Yahudi mulai khianat. Mereka khianatnya bukan ikut nyerang, enggak. Mereka cuma mengganggu para wanita dan anak-anak itu di belakang. Cuma gitu aja, agar apa? Agar orang muslim, kaum muslimin ini mereka tidak fokus. Di depan mereka dikepung orang Quraisy, di sisi belakang mereka juga harus melindungi anak-anak dan istri mereka yang diganggu oleh orang Yahudi. Bahkan kemudian nanti ada orang Yahudi yang sampai dibunuh. Nah, demikian terjadi pengepungan, tapi tidak jatuh-jatuh gitu kan. Akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Nuaim. Nuaim ibn Mas'ud. Nuaim ibn Mas'ud ini orang yang akrab dengan orang Quraisy, akrab dengan Ghatafan karena memang dari suku Ghatafan, dan akrab dengan Bani Quraidah. Sudah masuk Islam, tapi orang Quraisy, orang Ghatafan, orang Bani Quraidah itu tidak ada yang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Maka kemudian Nuaim ini menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, perintahkan saya. Saya ini akrab dengan orang Quraisy, saya akrab dengan orang Bani Quraidah, orang Ghatafan apalagi, saya dari suku Ghatafan. Perintahkan saya. Maka kemudian Rasul mengatakan, fa innal harba khud'ah. Ya. Perang itu adalah tipu daya. Perang itu strategi, tipu daya. Boleh enggak dalam perang apakah kita harus jujur? Nanti saya mau nyerang ya, jam sekian nyerangnya dari sisi ini. Oh, umat Islam enggak, al-harbu khud'ah. Nah, perang itu adalah tipu daya. Termasuk boleh bohong di situ. Ya. Ada 3 kondisi di mana seseorang dibolehkan untuk berbohong. 1, ketika perang. Perang ya jangan jujur. Strateginya dibocorkan, ditanya sama musuh, strategimu nanti apa? Enggak boleh bohong loh. Orang Islam kan enggak. Ya enggak gitu kan. Perang khud'ah. Boleh. Boleh. Yang kedua, kapan boleh bohong? Untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Enggak apa-apa. Arjun sama Lando lagi musuhan. Terus Putra nemui Arjun, Jun, wih tadi Lando muji-muji kamu gitu. Padahal enggak gitu kan. Terus nemui Lando, Arjun itu tadi kok ngomong kamu itu begini baik, begini. Nah, sehingga 2 yang tadinya bertikai itu menjadi damai. Jangan yang tadinya damai gara-gara kita malah jadi ribut gitu kan. Atau yang tadinya ribut tapi ribut sedikit gara-gara kita masuk kemudian jadi tambah rame. Jangan. Boleh. Terus yang ketiga apa? Bohongnya suami kepada istri atau istri kepada suami. Bohong untuk ini ya, untuk melanggengkan hubungan perkawinan keluarga. Bukan untuk bohong, selingkuh terus bohong, bukan itu maksudnya. Tapi yang misalnya apalah gitu kan, masakan istri nggak enak, gimana mas? Oh enak, mas gitu kan, bilang enak. Suami pulang sebenarnya duitnya nggak cukup, ya cuma dapat segini cukup nggak? Istri bilang yus cukup lah, cukup turah malah, ya misalnya. Padahal istrinya yus golek utangan ini. Yang seperti itu, nggak apa-apa. Fa innal harba khud'ah. Udah perang itu adalah tipu daya. Maka kemudian apa?
Fa kharaja Nu'aim bin Mas'ud hatta ata Bani Quraidah wa kana lahum nadiman fil jahiliyah. Fa qala ya Bani Quraidah qad araftum wuddi iyyakum wa khasatan ma baini wa bainakum. Qalu sadaqt. Nu'aim ini kemudian pergi menemui Bani Quraidah. Dari dulu sudah terjalin itu akrab. Wahai Bani Quraidah, kalian tahu kan bagaimana kecintaan aku terhadap kalian, wahai Bani Quraidah. Dia ya, qal sadaqta, ya engkau benar, kita memang akrab ya kan. Lasta inda nabi muttaham, engkau itu ya tidak tertuduh lah, engkau dipercayalah. Faqala lahum inna Quraisyan wa Ghatafan laisu ka antumul baladukum fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum la taqdiruna ala an tuhawwilu minhu ila ghairihi wa inna Quraisyan wa Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammadin wa ashabihi wa qad dhahartumuhum alaihi wa baladuhum wa amwaluhum wa nisauhum bi ghairihi falaisu ka antum fa in ra'au nuhzatan asabuha wa in kana ghairu dzalik lahiqu bi biladhim. Wahai Bani Quraidah, kamu itu posisinya enggak sama kayak Quraisy. Kalau kamu wahai Bani Quraidah, ini memang tempat tinggalmu ya di Madinah. Harta-harta kalian ada di Madinah. Wanita istri-istri kalian ada di kota Madinah. Beda sama orang Quraisy sama orang Ghatafan. Mereka itu ke sini, ini bukan negeri mereka. Harta mereka ada di negerinya masing-masing. Nah, nanti kalau kalah mereka enak tinggal pulang. Nah, di sana mereka masih punya harta, masih punya keluarga. Lah kamu nanti kalau kalah, hartamu, istri-istrimu itu di sini semua. Gimana? Nah, maka kemudian diusulkan. Nah, sekarang biar orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan itu tidak khianat, tidak lari. Kamu minta deh. Minta jaminan. Jaminannya apa? Nah, kamu mintalah tokoh-tokoh mereka untuk hidup bersama orang Bani Quraidah sebagai jaminan biar mereka tidak lari. Nah, itu sarannya Nu'aim. Ya, karena kalau kalian kalah itu semuanya habis. Kalau orang Quraisy kalah, mereka bisa pulang ke negeri mereka. Maka biar mereka nggak lari, minta jaminan. Jaminannya minta beberapa tokoh mereka untuk hidup bersama orang Bani Quraidah, tinggal di situ. Nah, disetujui, betul juga ya. Maka kemudian Nu'aim ini pergi ke orang Quraisy, pergi ke Bani Ghatafan. Nah, dikatakan, orang Quraisy, orang Ghatafan, ini orang Bani Quraidah ini nyesel karena sudah melanggar perjanjian. Sebagai bentuk penyesalan, mereka orang Bani Quraidah nanti akan meminta tokoh-tokoh kalian, gitu kan? Mereka akan minta tokoh-tokoh kalian, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk dibunuh biar mereka ridho. Wah, orang Quraisy, ya udah ditunggu, gitu kan? Ya betul, orang Bani Quraidah datang menemui orang Quraisy, menemui orang Ghatafan, minta jaminan berupa tokoh-tokoh mereka. Orang Quraisy, betul apa yang dikatakan oleh Nu'aim. Kita tokoh-tokoh kita mau diserahkan ke kaum muslimin ini. Akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka. Pecah. Enggak sepakat kan? Enggak mau. Ayo serahkan tokohmu sebagai jaminan. Enggak mau. Kamu mau menyerahkan pimpinan-pimpinan kami kepada kaum muslimin untuk dibunuh. Pecah. Dalam kondisi pecah seperti itu, kemudian tadi Allah mengirimkan angin. Perkemahan orang Bani Quraisy ini pura-puranda, gitu kan? Kuali-kuali terbalik semua. Sampai kemudian Abu Sufyan ini ya memutuskan untuk pulang. Nah, sebelumnya Rasulullah meminta para sahabat, siapa yang mau mencari berita orang Quraisy lalu dia pulang kembali ke sini dengan selamat. Tidak ada satu sahabat pun yang berdiri. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berdiri. Sampai berkali-kali, sampai ditawarkan surga, bertetangga dengan Rasulullah di surga. Enggak ada yang mau. Siapa yang berani?
malam-malam ini pergi ke perkemahan orang Bani Quraisy, dilihat mereka itu kenapa, ngapain, nanti pulang bawa berita. Sahabat nggak ada yang berani, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang berdiri. Lalu dipanggil sahabat Hudzaifah kalau salah, Hudzaifah bin Yaman. Mana Hudzaifah? Ada Hudzaifah. Saya Rasulullah, berdiri, berangkat, periksa itu perkemahan orang Bani Quraisy. Nah, kamu cari berita, nanti beritanya apa, kamu pulang sini. Nanti kalau saya dibunuh, nah udah, kamu pasti selamat lah. Maka kemudian Hudzaifah masuk ke perkemahan orang Quraisy itu. Nah, di situ Abu Sufyan sedang musyawarah. Hudzaifah sampai bisa duduk dekat sekali dengan Abu Sufyan, sehingga seandainya saya manah pasti nggak meleset, pasti kena itu Abu Sufyan. Abu Sufyan sebagai bentuk kehati-hatian kemudian merintahkan masing-masing orang hendaknya tahu siapa yang di sampingnya. Jangan sampai ada mata-mata di situ. Hudzaifah cerdas. Sebelum ditanya, tanya duluan, kamu siapa? Oh ya, karena Hudzaifah sudah masuk ke situ. Abu Sufyan mintakan, ayo masing-masing orang tanya yang di sebelahnya siapa. Jangan sampai ada mata-mata di situ. Hudzaifah cerdas. Sebelum ditanya, tanya duluan. Kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Kamu? Saya Fulan bin Fulan. Udah, kita sama. Udah, diam. Kita sama kan? Coba kalau ditanya duluan ya. Ada, kita sama. Nah, hanya setelah rapat di situ, tadi meskipun Hudzaifah bisa itu manah, itu kan manah Abu Sufyan, tapi tidak dilawan karena bukan itu perintahnya. Nah, maka kalau kita posisinya anak buah itu jangan terlalu melakukan sesuatu yang tidak kita melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, jangan kebablasan. Jangan kalau seandainya Hudzaifah mau nyari nama gitu kan, terus mana Abu Sufyan misalnya, yang membunuh pimpinan pasukan Ahzab, itu kan dapat nama, tapi enggak. Hudzaifah karena cuma diperintahkan untuk matai, harusnya seperti itu. Apa yang dikatakan oleh pimpinan, itu jangan kemudian melakukan yang sesuai melebihi tugasnya, itu bahaya. Dan perintah Hudzaifah pulang. Maka kemudian orang-orang Bani Quraisy ini tadi pulang karena merasa ini kayaknya kita sudah pura-pura kena angin macam-macam, kita pulang aja. Orang Bani Quraidah juga kayaknya sudah mulai mencurigakan itu kan, sudah minta jaminan tokoh-tokoh kita mau diserahkan, akhirnya pulang. Nah, ketika kemudian orang-orang Quraisy itu pulang, orang-orang Ghatafan pulang, maka yang tersisa di Madinah tinggal Bani Quraidah yang khianat tadi, Maka saat umat Islam kemudian ingin meletakkan, kita sudah bebas nih, pasukan musuh sudah pulang, mulai melepaskan baju perang mereka, meletakkan pedang tombak panah mereka, kemudian diingatkan Allah, para malaikat saja mereka belum meletakkan pedang-pedang mereka. Nah itu Bani Quraidah. Bani Quraidah itu yang melanggar perjanjian. Maka kemudian Rasulullah kembali memerintahkan umat Islam untuk mengepung perkampungan Bani Quraidah yang khianat itu. Nah, maka nanti Rasulullah mengatakan, itu hadis yang sangat terkenal, janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ayo kita kepung Bani Quraidah karena mereka sudah melanggar perjanjian. Janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berangkat para sahabat ke Bani Quraidah. Masalah muncul di tengah perjalanan, masuk waktu asar. Nah itulah, dalam memahami teks itu ada yang sifatnya tekstual, gitu kan, apa adanya, letterless. Ada yang dia pakai konteksnya kontekstual.
Kalau pakai tekstual, tadi perintahnya jelas, disuruh sholatnya di Bani Quraidah, berarti jangan sholat kecuali kalau sudah nyampe di Bani Quraidah. Maka di tengah perjalanan para sahabat terpecah menjadi dua. Karena pas di jalan ini sudah masuk asar. Sebagian yang memegang perintah tadi tekstual apa adanya, maka meskipun di jalan masuk waktu asar, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan. Resikonya sampai di perkampungan Bani Quraidah sudah masuk waktu Isya. Waktu Isya. Sebagian yang lain sholat asarnya di jalan. Sholat asarnya di jalan. Saling melaporkan kepada Rasulullah, itu gimana? Sholat asar kok pas di waktu Isya gitu ya. Sholat masa waktu Isya sholat asar gitu ya. Yang lain itu Rasulullah dia yang keliru. Perintahnya kan jelas, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Wong belum nyampe Bani Quraidah kok sudah sholat asar gitu. Saling melaporkan. Ya, Rasulullah SAW kemudian tidak menyalahkan salah satu pihak. Nah, itu kadang seperti itu. Dalam memahami suatu nas, suatu teks, kadang wajar terjadi perbedaan pemahaman. Yang satu pakai tekstual apa adanya wis kayak gitu, yang lain mungkin dikaitkan dengan dalil lain. Oke, memang Rasulullah SAW perintahnya jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Tapi kan kita juga disuruh sholat yang paling utama itu di awal waktu kan, kecuali sholat Isya. Nah, maka kemudian dipahami bahwa maksud Rasulullah janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah itu maksudnya bukan harus sholat asar di sana, enggak. Tapi kita disuruh cepet-cepet ke sana gitu. Kalau bisa asar itu sudah sampai sana. Tapi kalau ternyata asar masih di jalan, bagaimanapun Rasulullah merintahkan sholat yang paling utama itu sholat di awal waktu. Nah, itu menggabungkan dengan berapa dalil. Yang lain enggak, tetap tekstual enggak. Perintahnya sholat asar di sana, yos di sana. Meskipun nanti asarnya dilakukan sudah di waktu Isya. Nah, masalah ijtihadi, apalagi masalah fikih, itu kadang kebanyakan seperti itu. Apalagi dalam masalah furu'iyah, seperti itu biasanya. Mereka berbeda pendapat, mereka berbeda dalam menyimpulkan, memahami suatu dalil. Kadang ayatnya sama, tapi kesimpulannya berbeda. Nah, itu kalau kita tidak kemudian belajar terus, maka yang seperti itu terus diungkit-ungkit terus, sehingga umat Islam tidak akan pernah bisa akur. Nah, tugas kita untuk belajar terus, nanti kita memilih mana menurut kita pendapat yang lebih menenangkan kita, lebih dekat dengan dalil menurut kita, tapi tanpa perlu mencela atau mengerdilkan orang yang menurut dia yang lebih kuat adalah pendapat yang lain. Nah, itu kan seperti yang pernah kita ceritakan masalah air liur anjing itu kan. Ya, bagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat, Rasul mengatakan idza walagha fihil qalb, idza walagha gimana? Fi inayahatikum, idza walaghal qalbu fi inayahatikum falyaghsilha sab'a marrat ulahunna biturab, atau kama qala Rasulullah. Kalau wadah kalian dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, yang pertama dengan debu. Maka Imam Abu Hanifah kemudian pakai mafhum mukhalafah, paham kebalikan. Kalau Rasulullah merintahkan agar wadah yang dijilat anjing itu dicuci sampai 7 kali, berarti itu menunjukkan air liur anjing najis. Kalau air liur anjing najis, maka paham kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, selain air liurnya berarti
Rasul mengatakan kalau wadah dijilat anjing maka basuhlah 7 kali. Yang pertama dengan debu. Mafhum mukhalafahnya berarti selain air liur tidak najis. Maka dalam mazhab Hanafi yang najis itu air liurnya, ekornya anjing? Enggak. Imam Syafi'i enggak. Memang di situ disebutkan menjilat, tapi itu maksudnya menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kadang kita seperti itu, kita menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Maka meskipun di situ disebut menjilat, tapi yang najis bukan air liurnya tok, seluruh badan anjing ikut najis. Imam Malik berpendapat bahwa air liur anjing tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis itu. Kenapa Rasulullah merintahkan ketika wadah dijilat oleh anjing disuruh mencuci berapa? 7 kali. Seandainya ilatnya atau sebabnya itu karena najis, maka untuk mensucikan najis itu cukup dibasuh sekali enggak? Pakaian kita kena najis, dibasuh sekali jadi suci tidak? Jadi suci. Maka menurut Imam Malik kok disuruh 7 kali, maka itu ilatnya bukan najis tapi ta'abbudi. Karena memang disuruh basuh 7 kali bukan karena najis. Seandainya karena najis harusnya cukup dibasuh 1 kali. Nah, itu dari dalil yang sama tapi melahirkan pemahaman yang berbeda. Silahkan dipilih. Oh, saya mau ngambil yang berhati-hati. Ya udah, saya ngambil kalau yang paling berhati-hati yo berarti dalam hal ini mazhab Syafi'i misalnya. Sehingga air liur anjing dan keseluruhannya itu ikut najis. Maka saya tidak mau melihara anjing apalagi kalau memang tidak ada kebutuhan di situ, ya kan? Maka saya memilih pendapat itu. Silakan. Tapi tadi ya, kebanyakan seperti itu dalam masalah fikih ya, banyak, hampir setiap paragraf ya, kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu di situ ada ikhtilaf para ulama. Kadang ikhtilafnya itu dalilnya sama, cuma memahami mereka yang berbeda. Oh, alam bisawab. Ya, kita sampai di sini dulu. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.